See, it's the manager who you get typecast, you're dead. Halo semua, Ed Clipper lagi nih. Seperti biasa, Ed Clipper kembali hadir untuk kasih klip dan alur cerita film terbaik untuk kalian simak. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan mengabulkan requestan salah satu psikopers yang katanya ingin membahas sebuah film yang berjudul... Setelah dilihat-lihat, film yang satu ini terasa menegangkan ketika seorang wanita harus berhadapan dengan sosok psikopat yang sudah banyak menelan korban sejak puluhan tahun silam. So, buat yang penasaran, monggo tonton sampai habis. Jangan lupa tebar hype biar channel ini semakin membahana. Cerita berawal dari kedatangan seorang ciwi harudang di sebuah rest area yang sepi dan berada di daerah yang jauh dari pemukiman. Tapi meskipun bau nohnit, si Monik akan tetap nyetandar dua daripada ngompol di tengah kebun sampai celengannya digembrong semut seperti sebelumnya. Si Monik jelas ketakutan oleh kelakuan pria misterius yang ujuk-ujuk datang dan mengganggunya. Padahal celengannya baru menganga dan belum mengeluarkan apa-apa. Lalu ia mencari si pria misterius yang langsung menghilang begitu saja. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up. Kemudian kita beralih ke seorang wanita bernama Nicole yang memutuskan pergi keluar kota tanpa memberitahukan kedua orang tuanya. Karena selama ini ia sudah muak dengan sikap orang tuanya yang selalu melarang Nicole untuk menjadi seorang aktris. Ia pun akan membuktikan bahwa tanpa dukungan orang tua, Nicole bisa menjadi aktris yang sukses dan terkenal. Kepergian Nicole dibantu pacarnya yang bernama Jess. Lalu Nicole menyuruh si pacar agar segera OTW sebelum kedua orang tuanya pada bangun. Perjalanan mereka sebenarnya terbilang jauh untuk bisa sampai ke Los Angeles yang merupakan kota tujuan Nicole meraih mimpinya. Mereka pun sepakat jika Nicole sudah tinggal di rumah saudara Jess, mereka akan menjalani hidup layaknya suami istri tanpa ijab kabul. Lalu ketika Nicole mendadak kepikiran dengan orang tuanya, Jess melarang Nicole memberikan kabar dulu sampai mereka tiba di Los Angeles. Mending nikmati perjalanan sambil bersenang-senang. See, it's the manager who you get typecast, you're dead. You get typecast, you're dead. Di tengah perjalanan, nafsu jadah Nicole mendadak berkobar hingga Jess pun nyari lapak yang sepi untuk aduk songkol. Dan ya, mulai deh. Pertempuran perangkat lunak akhirnya terjadi sampai Jess dan Nicole tidak sadar ada seorang pengendara yang menyaksikan perbuatan mereka. Mereka yang sedang melanjutkan perjalanan tiba-tiba mendapat kabar dari saudara Jess yang meminta mereka untuk jangan tinggal di rumahnya. Alasannya sih karena istrinya sakit. Kabar ini jelas membuat Nicole bingung karena biaya kontrakan di LA sama dengan nyicil rumah hedon di Zimbabwe. Jess langsung marah akan kelakuan si sopir yang berkendara di jalur yang salah. Di mana si pengendara ini adalah orang yang sempat melihat perbuatan jadah Jess bersama Nicole. It's not on the map. Selang beberapa saat, Nicole merasa bahwa mereka sedang tersesat karena jalur yang mereka lalui tidak ada di dalam peta. Kan tetapi Jess merasa yakin jalur ini adalah jalan tercepat untuk bisa sampai ke Los Angeles. Lalu ketika mereka terlibat cekcok, Nicole yang kebelet ngompol minta berhenti dulu di rest area. Sampailah mereka di sebuah rest area yang sepi dengan bangunan WC di sisi hutan. Lalu Nicole bergegas pergi daripada nurutin saran Jess yang menyuruhnya ngompol di pinggir jalan. Oh my god. Ladies mana yang bakalan betah dengan tampilan WC seperti zaman apokalip? Namun dorongan kuat di celengan Nicole membuatnya terpaksa bertengger di toilet yang dipenuhi tulisan ini. Nicole merasa itu pasti cuma tikus. Lalu ketika ia akan kembali ke parkiran, Nicole heran karena tidak melihat mobil Jess. Jess? Jess? Jess?
Parkiran benar-benar kosong selain mobil minibus yang dari tadi berada di sini. Namun saat melihat rokok milik si pacar, Nicole merasa Jess sedang ngerjainnya. Lobet lagi. Nicole baru ingat itu adalah mobil yang hampir adu banteng dengan mobil Jess. Tapi entah kenapa tuh pengendara tiba-tiba pergi setelah melihat Nicole. Fuck. Nicole tidak menyangka di tempat ini banyak selebaran orang hilang. Udah pada lama lagi. Lanjut ia mencari seseorang yang sekiranya bisa memberikan bantuan. Excuse me, hello? Is anybody in there? Nicole bingung harus kemana lagi mencari pacarnya. Ditambah lagi jalanan yang begitu sepi membuat Nicole akhirnya kembali ke rest area. Nicole tahu akan adanya seseorang di mobil minibus ini. Tapi entah kenapa orang ini tidak peduli dengan permintaan bantuannya. Jesse, I love you. Nicole kembali didatangi si pengendara mobil pickup yang tiba-tiba melemparkan HP Jess yang sudah rusak. Lalu Nicole meminta si pria misterius agar mengatakan di mana keberadaan Jess. Nicole baru ingat plat nomor mobil tadi sama persis dengan yang tertulis di dalam WC. Ia pun kini merasa yakin bahwa si pria misterius itu adalah orang yang telah menculik Jess. Singkat cerita, Nicole mendatangi pos polisi hutan yang kebetulan sedang sepi. Ia pun akan menggunakan radio untuk secepatnya menghubungi polisi. Ah, fuck! Saat radio menyala, Nicole langsung menceritakan apa yang terjadi. Tapi sayangnya permintaan bantuan Nicole tidak ada yang mendengar. Keadaan ini benar-benar membuat Nicole bingung, tapi lanjut mencari sesuatu yang bisa ia jadikan senjata. Bukannya senjata yang didapat, Nicole malah menemukan minuman sarita kokak yang memabukkan. Dan dalam keadaan seperti ini, apa salahnya ia mabuk-mabukan dulu sambil mencari sesuatu yang bisa menenangkan batinnya. Nicole baru sadar film jadah yang ia tonton adalah rekaman video sewaktu ia aduk songkol bersama Jess. Lalu tiba-tiba Nicole mendengar panggilan masuk yang ternyata berasal dari seorang anggota polisi. Lalu setelah Nicole menjelaskan semuanya, ia disuruh menunggu Pak Polisi yang katanya akan segera datang ke lokasi. Please do. Now I better get the police on the horn. Sambil menunggu Pak Pol, Nicole memilih abok-abokan untuk menenangkan batin. Bahkan untuk mengisi waktu, ia nyemil koaciga alen, ngotek gigi sapi, sampai nongkrong di parkiran. Dalam keadaan mabok, Nicole akhirnya kembali ke dalam WC. Lalu di tengah kegabutannya, ia meluapkan kekesalannya pada dinding yang tak berdosa. Nicole mendengar kedatangan sebuah mobil yang ia pikir adalah Pak Polisi. Tapi ketika ia cek, ternyata itu adalah mobilnya Jess. Tanpa pikir panjang, Nicole akan menggunakan mobil Jess untuk kabur. Tapi tiba-tiba ia menemukan ceceran darah yang Nicole pikir adalah darahnya Jess. Nicole sadar jika dirinya sedang berhadapan dengan sosok psikopat. Lalu si pria misterius tiba-tiba memutar rekaman percakapan Nicole sewaktu menghubungi polisi. Dan itu berarti orang yang dihubungi Nicole tadi bukanlah polisi, melainkan si pria misterius. Nicole gercep minta tumpangan ke si pengendara yang ternyata turut membawa keluarganya. Dan untungnya keluarga ini memperbolehkan Nicole ikut meskipun gelagat mereka rada-rada aneh. Quite a hot day today. We don't often get those here.
Nicole katanya pinjam HP untuk menghubungi polisi. Tapi daripada menjawab, nih Ece malah ngomongin gaya aduk songko yang sering ia lakukan dengan suaminya. Bahkan ketika Nicole ngomongin mobil kuning yang terus menerornya, wanita ini terus mengeluarkan kalimat-kalimat jadah yang membuat Nicole makin emosi. Know anything about a yellow truck? Nicole mencoba berdamai, yang penting ia sudah dibawa pergi dari rest area. Ia pun memuji anak-anaknya si Ece yang menurut Nicole adalah para remaja tampon dan sepertinya nurut sama orang tua. Nicole merasa masih ada orang di dalam mobil ini. Ia pun curiga jangan-jangan itu adalah Jess. Mind your own business. Is that Jess? Dikira Jess, ternyata ini adalah anaknya si Ece yang berkebutuhan maksa. Si Ece dan suaminya pun marah dan menyebut Nicole adalah seorang pendosa yang tidak akan mendapatkan pertolongan. Dan hingga pada akhirnya keluarga aneh ini mengembalikan Nicole ke rest area. And he said his angels, Stop it! Stop it! the Lord's angels of punish, the angel of wrath, the shield, the fire angel. You fucking assholes! Nicole akhirnya kembali ke dalam WC sembari melampiaskan hasrat ngompolnya. Lalu ketika asik ngeden, ia melihat banyak tulisan berupa pengakuan orang-orang yang telah menjadi korban sosok psikopat. Dan yang lebih anehnya lagi, pengakuan para korban ini sudah terjadi dari puluhan tahun yang lalu. 1971. Nicole baru tahu ternyata ada seorang wanita yang sudah terkurung di salah satu WC. Wanita yang penuh luka ini pun mengaku bahwa ia adalah korban si pria misterius yang selalu menggunakan mobil pick-up berwarna kuning. Tracy? I'm Nicole. Pengakuan wanita bernama Tracy ini membuat Nicole bercerita bahwa ia juga sedang diburu si pria misterius. Terlihat Tracy pun langsung ketakutan mendengar si pengendara mobil pickup telah kembali datang. Lalu ia menceritakan ketika dirinya terbangun di rongsokan mobil dan dilukai sosok pria psikopat itu. Penderitaan Tracy katanya cukup lama karena hampir setiap waktu ia diperlakukan seperti itu. Namun sampai saat ini Tracy tidak tahu apa maksud sang psikopat memberikan penyiksaan itu kepadanya. Cuma yang ia ingat, si pria psikopat selalu ngomongin bahwa setiap perbuatan dosa akan ada balasannya. Perkataan itu membuat Tracy jadi teringat akan perbuatannya yang selalu mencuri uang dari sang ibu. I'm sorry, Mom. Tracy benar-benar menyesal karena demi melihat konser di luar kota, ia mencuri uang dari sang ibu bahkan sampai membentaknya. Sampai ketika di perjalanan ia bertemu si pria psikopat dan diperlakukan mengerikan sampai akhirnya ia kehilangan beberapa jari. Oh, God, please. Don't let him. Nicole gercep memblokir pintu saat sang psikopat kembali datang. Cara ini pun terbilang ampuh membuat sang psikopat tidak bisa mendatangi mereka. Nicole menanyakan di mana keberadaan Jess, tapi tetap saja si pria misterius bungkam sambil terus menggedor-gedor pintu masuk. The driver, he always comes back. Nicole meminta Tracy tenang dulu karena ia akan mencari sesuatu untuk mengeluarkannya. Tapi tiba-tiba Tracy muntah-muntah cairan merah sampai mencaura kemana-mana. Nicole tidak lagi melihat darah yang tadi segitu banyaknya. Dan yang lebih anehnya lagi, Tracy sudah menghilang entah kemana. Nicole jadi merinding, si Tracy itu teh jurig atau cuma halusinasinya saja. Dan ternyata Tracy adalah seorang wanita yang dinyatakan menghilang puluhan tahun silam. Dari kejadian ini Nicole merasa jika dirinya sedang berhadapan dengan hal-hal yang goib. She was there. Fuck you! Jesse! Pak polisi yang baru datang jelas kaget melihat pos jaga seperti ada yang ngebobol. Sementara kedatangan Pak polisi seolah menjadi harapan untuk selamat bagi Nicole. Kemudian Nicole menceritakan sosok psikopat yang telah menculik pacarnya, termasuk ciri-cirinya yang selalu menggunakan mobil pick-up berwarna kuning. Tak lama kemudian Nicole melihat kedatangan sebuah mobil yang ternyata adalah orang yang selama ini ia takuti. Aren't you gonna arrest him?
Pak polisi menyebutkan pria itu mah cuma pengendara biasa yang katanya sedang tersesat. Bahkan ia malah tidak percaya ketika Nicole menyebut pria itu adalah pelaku yang menculik pacarnya. Okay. Udah dibilangin sosok psikopat, Pak Botak akhirnya terkapar setelah diseruduk bemper mobil. Dan ya kalau sudah begini, Nicole yang tadinya harusnya ditolong, kini malah harus menolong sang penolong. Setelah nyetrika ceker Pak polisi, sang psikopat lanjut akan menghancurkan motornya. Di mana semua ini ia lakukan agar Nicole dan Pak polisi tidak punya kendaraan untuk kabur. Nicole tidak punya tempat lagi selain kembali berlindung di dalam WC. Lalu dengan penuh perhatian ia merawat Pak polisi yang katanya sedang teringat akan dosa terindahnya yaitu kumpul kambing sampai memiliki seorang anak. Mendengar curhatan Pak polisi, Nicole jadi kepikiran juga akan niat jadahnya yang akan kumpul kambing di Los Angeles bersama Jess. Yeah, there she is. It's Michael Jr., good-looking boy. Nicole bisa membayangkan mungkin ia juga bakal punya anak jika menjalani hidup seperti rencananya bersama Jess. Lalu tiba-tiba ia kembali mendengar kedatangan si sopir psikopat. Leave us alone. The cops are coming. Si pria misterius kini mengurung Nicole bersama Pak polisi. Lalu setelah mengunci pintu, ia lanjut pergi begitu saja. Akan tetapi Nicole tidak akan tinggal diam, apalagi hanya menunggu sang psikopat kembali mendatanginya. Jari Nicole akhirnya rampung sebelum ia berhasil membuka pintu. Dan anehnya pria psikopat itu bisa ujug-ujug datang dan pergi begitu saja. Nicole bertanya-tanya lah kok ada orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Ditambah lagi sosok pria itu seperti penjelajah waktu karena sudah eksis sejak puluhan tahun lalu. Kemudian Pak polisi menyuruh Nicole untuk menjedor si pria misterius menggunakan pistol miliknya. Karena untuk saat ini cuma Nicole yang bisa melakukan perlawanan. Nicole bingung dong, terlebih ia belum pernah pegang pistol kecuali pistol mimis milik Jess. Take it. Just pull it out. Just make sure you can do it. Go check. Dirasa si pria misterius sudah matot, Pak polisi menyuruh Nicole untuk mengeceknya. Tapi ternyata tuh orang gila masih berjalan dan entah mau kemana. Nicole mendapat rekaman penderitaan Jess yang sedang disiksa dan diperlakukan layaknya ayam potong oleh si pria misterius. Lalu sambil menahan sakit, Jess meminta maaf kepada Nicole karena telah gagal melindunginya. I'm sorry. Go. Don't shoot it. Kali ini sang psikopat akan memenuhi WC dengan bensin. Pak polisi bisa menebak bahwa pria misterius itu akan ngebarbeque ia bersama Nicole. Kemudian Nicole gercep menyelamatkan Pak polisi sebelum pria beban ini bermandikan pertalit. Lalu ia mencari jalan keluar ketika sang psikopat sedang menyiapkan api. Nicole. I can't get out. Nicole gak mungkin juga meninggalkan Pak polisi yang sudah gak berdaya. Lalu ia penasaran dengan si pria misterius yang ternyata sudah bersiap untuk membakar WC. I'm gonna get you out. Use him on me. Pak polisi yang sudah pasrah meminta Nicole agar jangan lagi memperdulikannya. Lalu ia meminta Nicole agar mengakhiri penderitaannya menggunakan pistol yang berisi 2 butir peluru lagi. Terlebih ia gak mau jika harus tewas dengan cara terbakar. Please, Nicole. Come on. Do it. Tembakan Nicole ternyata meleset dan malah menghantam jawer kuping Pak polisi. Hingga Nicole pun menggunakan peluru terakhirnya. Setelah Pak polisi tewas, Nicole bergegas kabur melewati jalur langit. Tapi tiba-tiba jasad Pak polisi sudah menghilang begitu saja.
Nicole yang sembunyi di hutan kembali teringat kepada Jess yang kini entah seperti apa nasibnya. Cuma Nicole sadar bahwa kebersamaannya dengan Jess selama ini hanya memberikan pengaruh buruk kepadanya. Terutama dengan rencana mereka yang akan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. What's wrong about that? Si pria misterius pantang menyerah untuk memberikan penderitaan kepada Nicole. Sementara Nicole, ia sudah muak dan akan melakukan perlawanan menggunakan linggis. Nicole benar-benar syok karena orang yang ia rujak sampai tewas adalah Jess. Dan ternyata si pria misterius sudah ngemodif tubuh Jess agar tidak bisa berteriak ataupun minta tolong. Di keesokan harinya, Nicole bertekad untuk membalas kematian Jess. Ia pun akan merakit bom Molotov yang merupakan satu-satunya senjata yang bisa ia buat. Setelah bom berhasil dibuat, Nicole menuju jalan yang biasa dilewati si pria misterius. Dan gak perlu nunggu waktu yang lama, si pria psikopat itu pun akhirnya datang. Nicole merasa puas karena rencananya sukses meledakkan mobil sang psikopat. Cuma ia tidak sadar sosok yang mengganggunya selama ini bukanlah manusia. Singkat cerita, lokasi rest area kembali ramai dan menjadi tempat istirahat bagi para pengendara. Tapi pengendara yang baik, tempat ini pun dijadikan tempat singgah oleh seorang wanita yang sedang OTW keluar kota untuk berpesta maksiat. Nicole akhirnya dinyatakan menghilang bersama para korban lain yang sampai saat ini belum ditemukan. Sementara suasana rest area sudah berganti dan mengubur penderitaan para korban di tempat ini termasuk Nicole. Si wanita langsung memberitahu Pak Polisi setelah mendengar suara wanita yang sedang minta tolong. Tapi ketika dicek, Pak Polisi tidak menemukan siapa-siapa. I swear! Nicole akhirnya terjebak dalam dimensi lain dan akan menghuni rest area seperti para korban sebelumnya. Karena sosok yang ia hadapi jelas bukanlah manusia, melainkan sosok jurik dari seseorang yang dihabisi oleh si pengendara mobil bus. Di film ini para korban semuanya adalah para pendosa yang seolah harus dikeluarkan dari dimensi dunia. Udah kita lihat kan, para korban semuanya adalah para pendosa yang seolah harus dikeluarkan dari dimensi dunia. Begitupun dengan Nicole, udah mah durhaka sama orang tua, rencana kumpul kebo dengan Jess akhirnya mendatangkan petaka bagi mereka. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.